Tuh, tunggu dulu, itu baru analisis, belum ada kesimpulan. Tapi sudah mulai mendekati kesimpulan. Nah, lalu setelah itu segera manusia menghadapi kehidupan lagi. Nah, kehidupan ini kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barza, kehidupan di mahsyar. Kemudian juga untuk orang yang beriman kita akan mendapatkan yang ketiga. Ismail, dan yang kedua Profesor Untuk orang yang tidak membawa iman, saya tidak setuju dengan kedua PBNU temuan dari WHO yang mengatakan konsep kafir usia produktif itu ternyata di umur 60 sampai 70 tahun. Benarkah? Saya total tidak sejalan. Akan mendengarkan ulasan dari para menggambarkan manusia yang tidak menerima. Kami persilahkan kepada Profesor Asep Usman Ismail untuk memberikan kajiannya terlebih dahulu. Silakan, Prof. Neng, bantu Neng, ayah Neng. Neng, udah. Oh iya, iya. Udah keluar. Oh, udah terlihat, Prof. Baik, alhamdulillah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan muliakan, para alumni HMI dan aktivis anggota HMI keseluruhannya. Wabil khusus saya ingin menyapa Kang Jana. Dalam suasana seperti ini, hal yang paling berharga adalah ucapan rasa syukur. Dan karena itu saya pertama-tama semoga Kang Jana menjadi pribadi yang terus bersyukur. Terus mensyukuri usianya, mensyukuri karyanya, mensyukuri produktivitasnya, dan istiqomah di dalam karya-karya untuk merekat kesatuan dan silaturahim di antara kami yang beragam sikap politiknya. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat, kita akan menjelaskan filosofi umur menurut Al-Quran, lengkapnya begitu, mendayung di antara umur biologis dan umur spiritual. Ini artinya di hadapan kita tuh ada dua perspektif umur, ada umur biologis, ada umur spiritual. Seperti apa penjelasannya? Sebentar saja kita akan melihat. Umur terambil dari bahasa Arab yang huruf akarnya ain, mim, ro. Dibaca al-umru bisa, al-umur bisa. Bisa juga nanti akan terbentuk kata al-umroh atau al-imarah. Maka menurut kamus yang pertama artinya ramai. Umroh, umur, imarah itu ya'muru artinya ramai. Tetapi dari makna leksikon yang pertama ini terbentuk makna yang kedua, ramai atau padat aktivitas. Jadi yang dimaksudkan dengan ramai ini seseorang bisa melahirkan karya kegiatan yang cukup padat. Karena itu al-umru masih menurut kamus adalah padat aktivitas. Yang ketiga itu suasana ramai, suasana padat, menggambarkan dinamika, menggambarkan pergumulan, kelihatan,
untuk berbagai aktivitas. Nah, itulah hakikat tentang kehidupan. Jadi kalau seorang yang sedang diam, meskipun hidup, hakikatnya mati. Bisa mati pikirannya, bisa mati idenya, bisa mati kreativitasnya, bisa mati juga mungkin kepekaannya. Jadi soal kehidupan ini ternyata bukan sekadar kita hidup biologis, ada terkait dengan pikiran, ada terkait dengan perasaan, ada terkait dengan kerohanian. Itu cukup banyak orang yang biasa normal milik kehidupan, tapi dianggap mati. Mati rasa, mati akal, mati kreativitas. Kata Al-Umur menggambarkan penuh energi, memiliki ide, gagasan, tidak pernah bisa diam untuk memikirkan kepentingan orang banyak. Dari situlah kemudian umur ditarik makna yang sangat usia. Karena itu umur menjadi padanan usia. Padahal umur memiliki kandungan secara etimologi, secara leksikon cukup luas. Dari itu semua, dari kata al-umur terbentuk kata al-imar yang artinya peradaban. Tidak mungkin peradaban bisa dibangun oleh orang yang pikirannya tidak hidup. Tidak mungkin peradaban bisa terwujud oleh orang yang cita rasanya tidak imajinatif, tidak kreatif, tidak komunikatif, tidak ada gagasan-gagasan, tidak ada pikiran. Tidak mungkin. Peradaban itu hanya bisa terwujud oleh orang-orang yang energik, orang-orang yang punya namanya kalau istilah Cak Nur. Jadi saya mengutip Cak Nur. Saya punya catatan tangan ketika jadi mendampingi Cak Nur, itu ada ideologi yang memiliki 3 komponen, yaitu memiliki ide, gagasan-gagasan yang orsinil, gagasan yang cemerlang, ide, lalu punya idealisme, sesuatu yang diidealkan, dicita-citakan, lalu setelah itu melahirkan perjuangan untuk mewujudkan yang ideal. Itulah yang terkandung di mana umur. Jadi ada ide, ada sesuatu yang ideal, lalu ada yang diperjuangkan. Dan ternyata itu semua menjadi salah satu syarat terciptanya sebuah peradaban. Bagaimana Van Persen dalam buku Strategi Kebudayaan, buku yang gambarnya catur, saya membaca bukan punya saya, tapi punya perpustakaan. Digambarkan bagaimana peradaban itu dimulai di kerajaan yang berbasis mitos. Kemudian setelah mitos berbasis pendampingan dengan alat. Dan pada akhirnya sampai kepada peradaban fungsional. Nah, itu semua hemat saya tidak akan terwujud oleh orang yang tidak punya al-imarah, al-umum. Tidak bisa terwujud. Itu kira-kira kita cukup penjelasan dari sisi etimologi, penjelasan leksikon, namanya dalam bahasa Arab at-tasrif al-kabir. Itu at-tasrif al-kabir itu mengolah kata, tapi tidak hanya mengolah tasrif, tapi menggunakan teori tentang leksikon. Nah, kalau begitu kita bisa tarik 2 perspektif menurut ayat Al-Quran. Ternyata al-umur dalam arti usia tadi itu bisa terkait dengan al-hayat, yaitu kehidupan. Jadi al-umur itu bagian saja dari perspektif al-hayat. Itu al-hayat. Dalam Al-Quran ada yang tersurat namanya al-manquk, ada yang tersirat. Nah, yang tersurat al-hayat itu menggambarkan al-hayat al-jasmaniyah, kehidupan secara fisik, kehidupan secara biologis. Tetapi di balik itu ada yang tersirat tentang al-umur, yaitu al-hayat ar-ruhiyah, kehidupan yang bersifat spiritualitas.
Karena itu umur mendayung di antara konsep biologis dengan konsep spiritualitas. Bagaimana itu terwujud? Ini diambil dari surat Yasin ayat 12. Karena itu saya mengajak seluruhnya, terutama Kang Jana bersama keluarga besar, untuk bersama-sama merenung di malam Jumat ini surat Yasin ayat 12. Bagaimana surat Yasin ayat 12 berbunyi? Mari kita bersama-sama untuk membaca Yasin, tapi satu ayat saja bacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ayat itu berbunyi? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik, terjemahnya biar Bapak dan Ibu saja yang membacakannya. Silakan. Gimana ini maksud ayat ini? Nah, kita mulai penggalan yang pertama. Inna, sesungguhnya kami. Nahnu, diulang ini. Kami lah. Nuhyi. Kami senantiasa atau selalu menghidupkan. Kenapa diartikan senantiasa atau selalu? Karena fi'il mudhari. Al-mauta, orang-orang yang mati. Jadi ini Allah menyebutkan Allah yang berwenang, Allah yang punya otoritas, Allah yang punya kompetensi, dan Allah yang memegang keputusan untuk nuhyi al-mauta, menghidupkan orang mati. Berarti ada peristiwa kematian lalu diikuti dengan kehidupan. Nah, inilah uraiannya. Sesungguhnya kamilah yang mematikan, menghidupkan orang mati. Hal ini terjadi ketika Allah mencabut, manusia dicabut, lalu berpisah tubuhnya, lalu berada di alam barzah. Kemudian Allah menghidupkan kembali manusia di alam barzah atau alam kubur. Lalu ayat yang kedua, kita belum ada kesimpulan nih. Wana tubuh, dan kami mencatat itu segala sesuatu kodamu yang dipersembahkan, yang dipersembahkan untuk Allah, lalu dibawa ke alam kubur, ke alam barzah. Wa asarohum, dan apa-apa yang mereka tinggalkan. Nah, inilah penjelasannya. Mungkin saya karena terhalang, mohon moderator kita bisa membantu berkenan untuk membacakan. Ini masalahnya terhalang, saya tidak bisa baca lengkap. Boleh berkenan untuk membaca. Baik, Prof. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ketika manusia wafat, menurut ayat ini, ada dokumen yang menyertai perjalanan manusia menghadap Allah untuk menghadapi pertanggungjawaban pada Yaum Al-Din, hari pembalasan. Ada juga dokumen yang ditinggalkan untuk orang-orang yang masih hidup di belakang mereka untuk jadi pelajaran guna kesinambungan agama dan peradaban. Jadi ketika orang meninggal ada dua dokumen. Dokumen yang pertama diambil kalian maqaddamu, apa yang mereka majukan ke depan atau apa yang mereka persembahkan kepada Allah untuk dievaluasi. Itu dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua, wa asarohum. Dokumen yang kedua yang ditinggalkan. Asar itu artinya peninggalan, itu warisan, bekas yang ditinggalkan. Dokumen yang ditinggalkan ini diperuntukkan kepada orang yang di belakang. Karena kematian ini menurut hadis qudsi pintu. Al-mautu babun wa kullu nasi dahilu. Kematian adalah pintu. Setiap orang menuju pintu itu. Lalu antri.
Nah, begitu orang masuk dalam pintu kematian, di belakangnya ada orang yang hidup. Nah, dokumen yang kedua itu dipersembahkan kepada orang yang di belakang. Untuk apa? Supaya dipelajari, supaya dikaji, supaya disambungkan untuk kesinambungan agama. Kesinambungan agama. Karena agama ini akan, Islam ini diperuntukkan sampai hari kiamat. Harus ada estafeta. Dan setelah itu juga tentu ada peradaban. Sampai di sini belum disimpulkan, ini masih analisis. Nah, ayat ini wa kullu syai'in, dan segala sesuatu ahsainahu, kami merangkumnya dalam buku induk yang nyata. Mungkin Bu Leri berkenan kembali untuk membacakan penggalan terakhir atau selanjutannya. Ya. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas atau Lauhul Mahfuz. Maksudnya, semua peristiwa yang sudah, sedang, dan akan terjadi pada diri setiap manusia sudah tersimpan dengan lengkap dan menyeluruh atau komprehensif pada pusat data yang menghimpun profiling setiap orang semasa hidup dan sesudah mati. Dokumen itu tadi yang mencakup dua dokumen, dokumen yang dibawa pergi dan dokumen yang ditinggalkan. Semuanya tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Ini menggambarkan profiling. Profiling ini sebenarnya dokumen ketika orang masuk lapas gitu. Itu ada data. Seperti apa? Balik kita lihat. Nah, sekarang sebelum disimpulkan, kita akan membaca dulu biar kesimpulannya nanti di akhir. Ini sedang analisisnya dulu. Kita akan menyimak surat Al-Mu'min ayat 11. Mudah-mudahan Bu Leri berkenan untuk membacakan terjemah. Ya, Prof. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, dan telah menghidupkan kami 2 kali pula, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka, adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Surat Al-Mu'min 40:11. Inilah kesadaran, pengakuan dari orang kafir. Ya, di sini yang perlu dicatat, ada 2 kali kehidupan, ada 2 kali kematian, lalu ada pengakuan, lalu minta keluar dari neraka untuk kembali ke dunia. Bagaimana maksudnya? Tunggu dulu. Nah, sekarang ayat tadi buat kita sebuah sketsa. Manusia diawali dengan al-maut, karena hanya Allah yang memiliki al-hayat. Manusia itu konsepnya ketiadaan. Ketiadaan sama dengan kematian. Nah, al-maut ini keadaan manusia sebelum diciptakan, yaitu dalam ketiadaan. Al-maut berarti mati, kematian berarti juga ketiadaan. Jadi awalnya manusia itulah al-maut, mati, dalam pengertian ketiadaan, yaitu keadaan ketika Allah belum menciptakannya. Lalu Allah memiliki irodah, kehendak untuk al-hayat. Karena sebetulnya yang punya hayat itu Allah. Allah itu hayyun, maha hidup. Allah yuhyi, menghidupkan. Jadi kita hidup ini adalah berkah, anugerah, pilihan dari Allah. Itu dulu. Nah, ini mengapa harus disyukuri. Kehidupan itu berkah, pilihan Allah, anugerah Allah. Hayat. Kapan ini hayat dimulai? Hayat ini ketika Allah meniupkan ruh ke dalam embrio, ke dalam janin. Ketika janin berusia 16 minggu atau 120 hari atau 4 bulan. Al-hayat. Nah, sampai sekarang. Nah, al-hayat ini oleh Allah dipatok. Sampai kapan? Jadi hidupnya kontrak. Kontrak. Dan nanti bisa perpanjangan dengan doa, dengan pola hidup, perpanjangan. Tapi tetap ujungnya akan jatuh tempo. Jatuh tempo itu bahasa Arabnya ajal. Tuh, jatuh tempo yang ditentukan bahasa Arabnya ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, maka terjadilah usia.
Itu usia itu ada dua. Pertama kaitan dengan ruh, maka ada usia ruhiyah, usia spiritual. Lalu sepanjang ruh ini berada pada tubuh, maka itulah usia biologis. Nah, lalu kehidupannya akan berakhir dengan kematian. Kematian itu sebentar. Itu hanya saat perpisahan ruh dari tubuh. Begitu ruh lepas dari tubuh, segera Allah hidupkan kembali. Tadi ayat surat Yasin ayat 12 itu, Allah menghidupkan kembali al-mauta. Yang dimaksud dengan al-mauta bukan kematian yang pertama. Al-maut itu orang-orang yang baru dicabut ruhnya. Ruhnya baru dicabut, lalu kemudian terpisah dari tubuh, berarti semua fungsi-fungsi biologis, fungsi berpikir, fungsi mencerna, berbagai sistem pencernaan, sistem hormon, sistem berpikir berhenti, lalu sekarang dihidupkan kembali. Nah, pada saat dihidupkan itu ada dokumen yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Tunggu dulu, itu baru analisis, belum ada kesimpulan. Tapi sudah mulai mendekati kesimpulan. Nah, lalu setelah itu segera manusia menghadapi kehidupan lagi. Nah, kehidupan ini kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barzah, kehidupan di mahsyar. Untuk orang yang beriman akan mendapatkan yang ketiga. Untuk orang yang tidak membawa iman, saya tidak setuju dengan ketua PBNU meskipun kami yang mengatakan konsep kafir tidak pantas ada dalam Al-Quran dan tidak relevan untuk kehidupan negara Indonesia. Saya total tidak sejalan. Karena konsep kafir untuk menggambarkan manusia yang tidak menerima Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, Al-Quran sebagai pedoman, itu orang kafir. Itu orang kafir. Bahwa dia punya prestasi, bahwa kita bersahabat, bahwa kita berteman, dari Quran, itu soal kedua. Tapi konsep kafir tidak usah direformasi. Baik, untuk orang yang kafir berhenti sampai 2 kali mati, 2 kali hidup, titik. Tapi untuk orang yang beriman diberi kehidupan lain yang lebih tinggi, yaitu al-hayawan. Al-hayawan ini kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia, kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual ini nyambung, itu di sorga. Jadi kehidupan spiritual itu, itulah yang membawa dia ke sorga. Di sorga itu dia kekal. Sedangkan orang kafir berhenti aja pada 2 kali mati, 2 kali hidup. Bagaimana nasib orang kafir? Kita lihat berikutnya. Ini orang beriman. Orang kafir ini. Nah, orang kafir dikubur, di alam kubur hidup, di mahsyar hidup. Tetapi begitu sampai kepada akhir perjalanan, Al-Quran mengatakan, la yamutu, tidak mati, fiha, di dalam neraka, wala yahya, dan juga tidak hidup. Karena kehidupan fisik, kehidupan biologis sudah berakhir, kehidupan rohani mati. Tidak ada iman, tidak ada kesucian hati, tidak ada keyakinan. Tuh. Jadi la yamut, tidak mati. Fiha, di dalam neraka. Wala yahya, tidak hidup. Berbeda dengan yang beriman. Yang beriman itu lahyal hayawan, di surga. Kehidupan yang sempurna. Itulah argumentasi saya tidak sejalan dengan ketua PBNU, meskipun dibangga-banggakan sebagai kami. Bukan soal kaminya buat saya, soal keyakinannya. Siapapun keyakinannya sejalan, itu adalah ikhwan. Yang tidak, apalagi menyangkut prinsip, ya kita hanya kesejarahan aja sama-sama anggota HMI. Lihat ayatnya, la yamut biha wala yahya. Kenapa begitu? Nah, orang yang surga itu ada kehidupan rohani. Sedangkan yang masuk neraka, kehidupan biologis sudah berakhir, kehidupan rohani tidak dirawat. Karena tidak ada iman. Gitu. Oke, sampai sini
Mudah-mudahan sudah tergambar analisisnya. Oke. Jadi kalau gitu, kematian berakhir dengan kematian berakhir untuk orang kafir, tidak hidup, tidak mati. Dikatakan mati, dia merasa, dikatakan hidup, dia tidak bisa sempurna dalam penderitaan. Kenapa dikatakan menderita azabun alim, azab yang pedih? Alasannya ada dua. Pertama, panasnya neraka itu sangat tajam, tinggi. Kalau saja dia di dunia begitu terbakar, lalu luka bakarnya demikian parah, dibakar dengan panas apapun sudah tidak merasa. Tetapi Al-Quran mengatakan, kullama nadijat juluduhum, setiap kali penghuni neraka terkelupas kulitnya karena luka bakar, badalnahum dulu dan gairoha, kami ganti dengan kulit yang baru. Jadi setiap terkelupas ganti yang baru, ganti yang baru. Untuk apa? Liyadukul azab, supaya tetap bisa merasakan hukuman itu. Jadi kalau begitu dikatakan adab itu syadid, dahsyat, dikatakan alim, sakit, karena tidak ada akhir. Nah, kedua, tentu tidak ada akhir ini berdampak tidak ada harapan. Padahal harapan itulah yang membuat orang bisa mengurangi penderitaan, bisa mengurangi rasa sakit, karena ada harapan. Nah, sekarang tidak berakhir dan tidak ada harapan. Lalu tidak bisa hidup, tidak hidup dan tidak mati. Kita lanjut. Nah, sekarang mari kita lihat. Belum kepada kesimpulan. Terakhir nanti setelah kesimpulan saya akan mengakhiri. Wa asarahum yang disebut di dalam surat Yasin tadi itu adalah karya. Dokumen yang ditinggalkan, rekam jejak, karya yang ditinggalkan. Nah, pilihannya ada 4. Yang pertama, al-a'malus sholihah. Karya-karya yang as-sholihah, yang soleh. Yaitu yang menggambarkan ketaatan, membawa kedamaian, membawa kemaslahatan. Yang kedua, al-amal as-sayyi'at, pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang negatif, pekerjaan yang busuk. Yang ketiga, al-amal al-jariyah, karya-karya yang mengalir. Yang keempat, al-amal al-waqifah, karya-karya yang berhenti dengan wafatnya orang yang pelakunya. Nah, coba dari ayat 4 pilihan ini, para hadirin bisa memilih mana yang berdampak pada kehidupan atau pada usia spiritual, usia kerohanian. Nah, kalau pekerjaannya amalnya adalah al-waqifah, berhenti seperti sholat, begitu orang sholatnya berarti ya sudah. Tapi kalau amalnya mengalir, jadi pilihannya harusnya perpaduan nomor 1 dengan nomor 3. Nomor 1 tuh amal-amal yang soleh, lalu dipadukan dengan karya-karya yang mengalir. Nah, karya yang mengalir itulah yang membuat ada perpanjangan usia ketika orang meninggal. Gitu. Itulah yang disebut dengan usia spiritual. Kita ambil contoh. Imam Syafi'i wafat pada usia 54 tahun. Tentu sudah selisih 10 tahun dengan saya. Saya sudah lebih 10 tahun dari Imam Syafi'i. Saya 64. Nah, tetapi karya beliau hidup sampai sekarang. Kenapa? Setiap kali mahasiswa yang studi tentang hukum itu apakah di universitas umum, di universitas timur, di universitas barat, di universitas Islam atau di universitas yang tanpa label Islam, pasti membaca karya Imam Syafi'i karena pandangan-pandangannya hidup. Lalu
memberikan inspirasi tentang konsep hukum. Nah, itulah yang dimaksud usia spiritual. Jadi, usia spiritual itu akan hidup ketika orang beriman, lalu imannya dilanjutkan dengan karya-karya yang soleh, lalu dilanjutkan dilengkapi dengan karya, amal, perbuatan, al-jariyah yang mengalir. Karena itu tetap hidup. Sekarang kita sudah bisa sampai kepada kesimpulan, kalau begitu, bagaimana supaya kita panjang umur dalam pengertian filosofi Al-Quran? Maka satu, beriman kepada Allah. Ini landasan. Setelah beriman, lalu melakukan ahsanu amalah. Al-amal as-solihah itu sama dengan ahsanu amal. Amal yang terbaik. Tapi terbaiknya as-solihah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, melahirkan karya-karya kemanusiaan. Hindari al-amal as-sayyi'ah. Itu harus dihindari. Jangan hanya melakukan amal-amal dan al-waqifah yang stagnan, yang berhenti. Lakukanlah karya-karya yang mengalir. Nah, sekarang karya-karya itu ada apa? Nah, karya yang mengalir itu bisa jadi kaderisasi. Yaitu menciptakan kader pemimpin baru, ulama baru, intelektual baru, terjadi estafeta. Atau menulis buku. Menulis karya ilmiah. Lalu karya ilmiahnya dipersembahkan kepada peradaban dunia. Semakin luas bagaimana diperuntukkan karya itu untuk kemanusiaan, semakin mengalir. Alirannya dari orang-orang beriman bisa jadi ke kemanusiaan universal. Nah, oleh sebab itu, subhanallah, Kang Jana di usia 61. Boleh jadi usia spiritualnya lebih panjang dari 61 yang sudah dilewati. Ketika gagasan, ketika pikiran, ketika ide untuk menjaga silaturahim di antara kami, untuk memikirkan kaderisasi, untuk mengevaluasi kaderisasi, untuk menyatukan kita dalam sebuah forum pengajian, itu lebih panjang. Nah, lalu berikutnya, kenapa ada temuan di usia 60 yang lebih produktif? Sebab hidup ini berat, kata Al-Quran. Hidup ini berat. Gitu, kata Al-Quran. Karena itu berat, biasanya di usia 30 itu bebannya banyak. Memikirkan karir, memikirkan anak, memikirkan masa depan, belum punya fasilitas hidup, rumah belum punya, fasilitas hidup sudah. Jadi energinya terkuras habis untuk memikirkan kehidupan propan, kehidupan dunia. Begitu usianya 56, dulu pensiun, sekarang 58. Begitu usia 60, relatif beban sudah turun. Tidak lagi memikirkan tentang kehidupan dunia, tidak lagi memikirkan tentang anak. Anak umumnya sudah mengikuti pendidikan tinggi, hidup sudah mapan. Nah, yang punya iman, yang hidupnya energi, yang hidupnya memiliki, itulah yang membuat dia lebih produktif. Subhanallah. Tuh, ditopang lagi oleh energinya. Energi itu mengikuti hukum kehidupan. Semakin energi ini dituangkan, dirumuskan, dipikirkan, semakin besar, semakin meluas. Karena itu temannya banyak, sahabatnya banyak, relasinya banyak, yang mendoakan banyak, energinya, subhanallah. Maka usia 60 yang itu sudah titik kulminasi untuk kerja sampai batas tertentu, ternyata menyimpan energi lain yang belum muncul. Jadi ada energi baru dan terbarukan. Karena itu, lihat saja, walaupun bukan muslim, pemimpin Uni Soviet itu tempo dulu usianya di atas 80. Pemimpin Amerika, Presiden Amerika sudah 2 tokoh nih terakhir, sekarang dari Republik
dari Demokrat sebelum jadi Republik usianya juga di atas 70. Yusuf Kala, kami kita juga jadi wakil presiden di periode usianya di atas 70. Pak Ma'ruf Amin sekarang meskipun banyak diam karena beliau sedang saum, tidak terlalu peduli dengan urusan umat. Semoga Allah mengampuni dosanya. Itu juga usianya sudah 70. Kira-kira seperti itu. Karena itu, bagaimana mensyukurinya? Ya, kalau saya sederhana saja. Satu, bagaimana iman tetap bersinar. Kedua, bagaimana sujud semakin dalam. Bagaimana sholat semakin terawat. Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi diresapkan, tadabbur. Lalu pikirkanlah untuk mengisi dokumen yang kedua. Jangan hanya yang dibawa, tapi lebih banyak yang ditinggalkan. Kalau hanya yang dibawa, kita jadi generasi yang egois. Gitu, hanya memikirkan dirinya untuk bekal hidup di akhirat. Tetapi dokumen yang ditinggalkan harus lebih berbobot, harus lebih berkualitas, harus lebih banyak. Karena itu, rekam jejak kita menentukan tentang kumulatif kebahagiaan yang sempurna. Begitu sampai di alam kubur mendapat empat kenikmatan tambah bonus 2. Pertama, mendapatkan maghfirah, ampunan. 2, mendapatkan keriduan. 3, mendapatkan kenikmatan. 4, mendapat tempat yang penuh kenikmatan, surga. 5, bonus berjumpa dengan Allah. Dan 6, melihat Allah. Subhanallah. Dan kemudian orang-orang yang hidup mendapatkan inspirasi, mendapatkan pelajaran, bisa dipelajari. Kuliah sejarah pada hakikatnya adalah membaca rekam jejak para pemikir, para pembentuk peradaban. Jika kita kosong dokumen yang kedua, maka kita saat meninggal kembali dalam ketiadaan. Sunyi kembali seperti semula sebelum tercipta. Tetapi yang punya dokumen kedua yang penuh, tentu akan dibahas, akan didiskusikan, akan didialogkan, akan menginspirasi. Seperti selama ini kita mendiskusikan Cak Nur, mendiskusikan tokoh-tokoh lain. Karena Cak Nur punya dokumen kedua, sangat imar, sangat ramai, sangat padat, sangat energik, yang tadi digambarkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi, Kang Jana, saya ikut mendoakan, semoga keberkahannya bukan hanya semakin banyak dokumen yang dibawa ke depan, tapi lebih banyak juga dokumen yang ditinggalkan untuk, bukan berarti mendoakan untuk segera meninggalkan, tetapi kita menyiapkanlah lebih banyak yang kategori al-amal al-jariyah, karya-karya yang mengalir terus, itu bisa dinikmati, bisa menginspirasi, bisa dirasakan oleh generasi yang dimuda. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menyapa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asep Usman Ismail. Materinya sangat menarik dan kita sangat belajar banyak ya. Bagaimana kita ini sebetulnya Allah yang memiliki hidup kita. Berkah anugerah juga semua dari Allah, makanya kita harus syukuri dengan memperkuat iman kita, banyak sujud, banyak sholat, dan juga mendalami terus Al-Quran. Semoga kita bisa lebih mempunyai banyak dokumen yang ditinggalkan ya, tidak hanya yang dibawa saja. Nah, sudah sangat menarik ini. Terima kasih Prof. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.